Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Bayangan di Cermin. Rina baru saja pindah ke rumah warisan neneknya di sebuah desa kecil yang sepi. Rumah tua itu penuh dengan perabotan antik, tapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah cermin besar di kamar tidur. Cerminnya berbingkai kayu ukir, tampak mahal, namun ada sesuatu yang aneh, kaca cermin itu seperti hidup. Malam pertama, Rina terbangun oleh suara bisikan. Ia menoleh ke arah cermin dan melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menatap kembali ke cermin, bayangan itu masih ada, tersenyum. Rina mencoba menyingkirkan cermin itu ke gudang keesokan harinya. Tapi malam berikutnya, cermin itu kembali muncul di kamarnya, berdiri tegak di tempat semula. Ketika ia mencoba memecahkannya, cermin itu tak retak sedikit pun. Namun suara tawa pelan mulai terdengar dari balik permukaannya. Rina pun mulai dihantui setiap malam, tidur jadi mimpi buruk, dan bayangan di cermin semakin sering muncul, kadang meniru gerakannya dengan jeda yang aneh, kadang bergerak sendiri bahkan saat Rina diam. Sampai akhirnya, pada malam yang kelima, ibunya menelepon dan berkata, "Rina, kamu belum pindahkan. Aku baru dari rumah nenek. Kamar itu, cerminnya dikutuk. Dulu nenekmu mengurung roh wanita di sana, wanita yang mencoba mencuri tubuhnya." Saat ibunya bicara, Rina memandangi cermin. Refleksi dirinya perlahan tersenyum, tapi Rina sendiri tidak. Tubuh Rina kaku saat melihat bayangannya tersenyum sendiri. Ia mundur perlahan, tapi bayangan di cermin tidak ikut mundur. Justru mendekat, dari dalam cermin. "Rina," suara itu terdengar lembut, seperti bisikan dalam pikirannya. "Kamu lelah, bukan? Serahkan padaku. Aku bisa membantumu." Lampu kamar mulai berkedip-kedip. Udara terasa dingin, dan suara detak jam seolah melambat. Rina menjerit, mengambil kain dan menutupi cermin. Segalanya menjadi tenang seketika. Keesokan harinya, Rina pergi ke perpustakaan desa mencari tahu tentang rumah neneknya. Seorang pustakawan tua berkata dengan suara bergetar, "Cermin itu bukan milik nenekmu. Itu dari rumah seorang dukun wanita yang hilang secara misterius. Dulu katanya dia bisa memindahkan jiwa, dan meninggalkan tubuhnya untuk dihuni roh lain." Dengan jantung berdegup kencang, Rina kembali ke rumah. Ia tahu ia harus menghancurkan cermin. Tapi ketika ia masuk ke kamar, cermin itu sudah tak tertutup kain. Terpantul di permukaannya, Rina berdiri. Tapi kali ini bukan dirinya. Bayangan itu menatap lurus padanya, matanya kosong, wajahnya pucat. Perlahan, bayangan itu menyentuh permukaan cermin dari dalam, dan tangannya menembus keluar. Rina berlari, tapi kakinya seperti menancap di lantai. Cermin mulai bersinar, menyedot udara dan suara seperti pusaran angin. Bayangan itu meraih Rina dan menariknya. Dalam sekejap, Rina menghilang dari dunia nyata. Kini, tubuh Rina berjalan, berbicara, tertawa seperti biasa. Tapi setiap kali ia melewati cermin, refleksinya tidak ikut bergerak. Refleksi itu hanya berdiri di dalam sana, mengetuk-ngetuk permukaan kaca, menunggu giliran untuk kembali. Di dalam cermin, Rina terjatuh ke lantai dingin yang memantulkan cahaya aneh. Dunia di dalam sana berwarna kelabu, sunyi, dan tak ada suara kecuali napasnya sendiri. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya bergema pelan. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok lain. Wajah-wajah yang pucat, kosong, dan matanya memohon. Salah satunya adalah seorang gadis kecil yang terus berbisik, "Tolong aku, dia juga ambil tubuhku." Rina menyadari, ia bukan orang pertama. Jiwa-jiwa ini semua pernah terperangkap, dan tubuh mereka telah diambil oleh entitas dari cermin. Sementara itu, di dunia nyata, Rina menjalani hidup seperti biasa. Namun orang-orang di sekitarnya mulai merasa ada yang aneh. Tatapannya kosong, senyumnya terlalu lebar, dan ia mulai berbicara sendiri di malam hari. Ibunya merasakan firasat buruk dan kembali ke rumah tua itu, hanya untuk menemukan cermin dalam keadaan retak, namun tidak pecah. Malam itu, ibunya bermimpi bertemu Rina yang menangis dari balik kaca. "Mama, itu bukan aku. Aku masih di sini." Ibunya pun mencari bantuan dari seorang paranormal tua, yang mengatakan,
satu-satunya cara menyelamatkan jiwa yang terperangkap adalah menukar tempat, tapi itu artinya harus ada yang masuk ke dalam cermin secara sukarela. Di dalam cermin, waktu berjalan berbeda. Rina mulai kehilangan ingatan, wajahnya memudar, dan ia nyaris menjadi satu dengan kabut. Tepat saat semuanya tampak hilang, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Suara ibunya terdengar, berdoa sambil memegang cermin dengan air mata berlinang. Paranormal itu mengucapkan mantra pemanggilan terakhir, dan tiba-tiba, cermin pecah menjadi dua. Dari pecahan itu, Rina terlempar keluar, kembali ke tubuhnya. Namun, sebelum ia benar-benar sadar, ia melihat bayangan lain yang tertinggal di cermin, tersenyum padanya. Bayangan itu bukan hanya marah, tapi sekarang memiliki wajah ibunya. Rina terbangun di ranjang rumah sakit, ibunya duduk di sampingnya, namun, ada yang salah. Mata ibunya tampak kosong, bibirnya kaku. Ia hanya menatap lurus tanpa berkedip. Paranormal yang membantu mereka sebelumnya tampak gelisah. Seharusnya hanya satu roh yang bisa masuk, tapi jika tubuh ibumu kosong sebelum pemanggilan selesai, entitas itu bisa mengambil alih. Malam hari, Rina mendengar ibunya bicara sendiri di dapur. Suaranya bukan lagi suara lembut seorang ibu, melainkan suara serak dan dalam, seolah berasal dari dalam dada. Aku akhirnya bebas. Entitas dari cermin kini memiliki tubuh nyata, dan ia tahu cara menjaga agar tak pernah kembali. Ia menghancurkan semua pecahan cermin yang tersisa, satu-satunya jalan untuk membalikkan kutukan. Namun Rina masih punya satu harapan, gadis kecil dalam cermin pernah mengatakan bahwa entitas itu hanya kuat selama tidak ada yang tahu nama aslinya. Jika Rina bisa menemukan nama itu, ia bisa memanggil dan mengikat kembali makhluk tersebut. Rina kembali ke rumah nenek dan menggali buku-buku tua dari loteng. Di salah satu halaman berdebu, ia menemukan catatan kuno, tulisan tangan neneknya. Lebih besar dari, namanya Suralintang. Ia pencuri tubuh, pemakan jiwa. Ia datang melalui pantulan. Jika namanya disebut di depan cermin dan darah keturunan pengikat menyentuh kaca, ia akan kembali terperangkap. Rina tahu itu satu-satunya cara. Malam itu, ia berdiri di depan pecahan terakhir cermin yang ia sembunyikan. Ia melukai tangannya sedikit, darah menetes ke permukaan retak. Dan ia berbisik, Suralintang, sekali, Suralintang, dua kali, Sura Lintang. Suara jeritan mengerikan memenuhi rumah. Lampu pecah satu per satu. Angin dingin menerjang seisi ruangan. Tubuh ibunya muncul di ambang pintu, matanya hitam legam, mulutnya terbuka lebar, dan suara entitas itu meraung dari dalamnya. Tapi terlalu terlambat. Bayangan dari cermin menariknya kembali, menghisap roh jahat itu masuk ke dalam. Tubuh ibunya roboh, tak sadarkan diri. Cermin retak, lalu retak sempurna, dan pecah menjadi debu. Esok harinya, Rina dan ibunya pergi dari rumah itu. Rumah tua nenek ditinggalkan. Namun, di salah satu potongan kecil cermin yang tersisa di loteng, jika kamu melihat cukup lama, kamu masih bisa melihat bayangan seseorang mengetuk pelan dari dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat.